Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan teman-teman guru yang sama-sama berbahagia, izinkan saya Muhammad Al-Fadhili sebagai anggota atau anggota dalam program penimbasan PKG PJOK Kabupaten Takalar kelas 002 untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut dalam kegiatan program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK Kabupaten Takalar. Adapun rencana atau rancangan yang akan saya angkat dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar harmoni pengetahuan SD nomor 12 Pateni dengan judul tema permainan tradisional. Ya, ini akan menjadi proyek pembelajaran dalam PKG PJOK yang diwajibkan kepada peserta PKG untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi seluruh peserta PKG, seluruh peserta pelatihan kurang lebihnya 3 bulan melakukan proyek pembelajaran di sekolah masing-masing dan diharuskan untuk presentase dan dilaksanakan di sekolah dan dilanjutkan dalam aksi nyata. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dalam proyek pembelajaran ini yang terkait dengan permainan tradisional. Next, ya. Latar belakang saya memilih permainan tradisional karena permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran dalam peningkatan pengetahuan dan pembentukan karakter kepada peserta didik. Sehingga permainan-permainan tradisional ini harus tetap dijaga dan dilestarikan. Permainan tradisional dapat mengajarkan kepada anak-anak tentang kerjasama, kelincahan, kekuatan, sportivitas, kreativitas, dan dapat memperkuat interaksi sosial dan aktivitas fisik siswa, serta bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari penggunaan gadget atau HP. Dan permainan tradisional ini juga bisa memberikan opsi permainan selain permainan yang berbasis teknologi. Yang kita ketahui anak-anak sekarang yang digandrungi adalah permainan video game atau permainan digital yang lainnya. Sehingga permainan tradisional diharapkan berikan pengalaman belajar anak-anak di kelas untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran PJOK nantinya. Dengan memperkenalkan kembali permainan tradisional ini yang dulu kita mungkin Bapak Ibu sudah pernah lakukan, waktu semasa kecil, diharapkan memberikan pengalaman belajar yang baru kepada siswa sehingga siswa dapat mengenal dan mempraktekkan permainan tradisional dengan baik, mempelajari nilai-nilai dan karakter yang ada dalam permainan tradisional serta dapat melestarikan budaya. Next. Langsung. Ya, tujuan program. Adapun tujuan programnya ada beberapa. Yang pastinya yang di tengah itu adalah pembelajaran yang pasti akan berpusat pada peserta didik. Jadi intinya pusat pembelajaran ini adalah peserta didik yang mempunyai tujuan pertama melestarikan budaya lokal, belajar gerak, penguasaan dan penghalusan gerak, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, dan membantu pertumbuhan tulang, dan serta mengembangkan kreativitas dan inovasi pembelajaran. Selanjutnya. Slide selanjutnya tentang capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Adapun capaian yang ingin kita harapkan, yang pertama peningkatan minat belajar siswa, yang kedua pembentukan karakter positif, yang ketiga
pelestarian dan memahami budaya lokal. Yang keempat, peningkatan keterampilan gerak dan kreativitas siswa. Adapun langkah-langkah kegiatan yang insya Allah akan direncanakan, akan dilaksanakan. Yang pertama ada perencanaan program, yang kedua pengenalan permainan tradisional, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, keempat praktek bermain tradisional, lima refleksi dan evaluasi, enam laporan dan dokumentasi. Next. Selanjutnya hasil yang diharapkan atau tujuan utama pembelajaran ini diharapkan bahwasanya adanya peningkatan fisik penguasaan gerak pada siswa. Yang kedua, siswa mampu atau mengetahui dan mempraktekkan permainan tradisional itu sendiri. Yang ketiga, adanya peningkatan minat belajar dan kreativitas siswa. Yang keempat, terciptanya hubungan emosional dan sosial yang baik antar siswa. Dan yang kelima, pelestarian budaya lokal. Next. Adapun indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran permainan tradisional ini, siswa mampu mengetahui jenis-jenis permainan tradisional, sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan permainan tradisional dengan benar. Yang ketiga, siswa lebih aktif bergerak dan berpartisipasi dalam permainan tradisional. Keempat, terjalin hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan komunitas sekolah dalam pelestarian budaya lokal. Yang kelima, siswa mampu bekerjasama dalam kelompok dan keterampilan sosial yang baik. Ya. Slide selanjutnya masuk tentang struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun target peserta nantinya di program kami ini, rancangan kami ini adalah kelas besar. Kelas besar itu kelas 4, kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6. Dan jumlah seluruh siswa yang aktif itu 46 siswa. Dan jangka waktunya targetnya 1 bulan, antara November sampai Desember. Dan perkiraan mungkin masuk nanti di pos ini. Dia akan tetap berlanjut program ini. Waktu dan tempat. Waktunya pekan pertama perencanaan dan observasi, pekan kedua persiapan kelengkapan alat dan latihan bermain, pekan ketiga pelaksanaan dan dokumentasi bukti karya, pekan 4 presentasi dan publikasi bukti karya. Adapun tempatnya di depan lapangan SD Negeri 12 Patene. Adapun mitra dalam komunitas belajar ini, yang pertama pastinya kita berikan penghargaan tinggi kepada kepala sekolah yang menjadikan pengawas kegiatan. Yang kedua, saya sendiri sebagai guru PJOK, fasilitator dalam kegiatan. Yang ketiga, siswa kelas 4, 5, dan 6 sebagai pameran utama kegiatan ini. Dan yang selanjutnya itu wali kelas atau guru kelas 4, 5, dan 6 yang itu bertugas untuk bisa membantu dan menyukseskan kegiatan ini. Dan terakhir diharapkan mitranya yang adalah orang tua siswa, yaitu mendukung dan membantu melengkapi alat-alat permainan tradisional. Selanjutnya kapasitas sekolah. Kapasitas sekolah yang diharapkan untuk mendukung kegiatan rencana tindak lanjut ini, yang pertama sumber daya yang dimiliki, adanya lapangan sekolah yang cukup luas untuk diadakan kegiatan permainan tradisional seperti longga atau endran, asanto, asing, enggo-enggo, atau cangkir. Jadi seluruh permainan tradisional akan diperkenalkan kepada siswa kita, meskipun tidak secara detail dengan sampai seluruh item-item yang ada dalam permainan tradisional, tapi setidaknya anak-anak kita bisa mengetahui inilah permainan tradisional. Yang kedua, alat permainannya. Sebagian besar alat permainan tradisional mudah untuk dibuat dan sudah ada di sekitar sekolah. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki atau guru PJK dan guru kelas. Yang keempat, komunitas belajar sekolah. Pemanfaatan aset ini ada 3, aset manusia, yang termasuk aset manusia itu seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di dalam sekolah, termasuk kepala sekolah dan stafnya. Yang kedua, aset lingkungan, berada di lingkungan sekolah kita. Dan aset fisik, seluruh perlengkapan yang mendukung kegiatan permainan tradisional ini nantinya. Selanjutnya, evaluasi dan kegiatan.
Evaluasi kegiatannya, jadwalnya itu ada dua. Pekan kedua, pertama awal dan pertengahan program. Pada saat pekan kedua ini akan ada diadakan observasi minat dan keterlibatan siswa. Ke pekan keempat, pada akhir program diharapkan ada refleksi dan penilaian keterampilan gerak individu dan kelompok pada siswa itu sendiri. Sumber data siswa, teman sejawat, guru atau wali kelas, dan orang tua siswa. Adapun teknik pengambilan data ada 2 kuesioner ataupun observasi langsung. Ya, mungkin ini slide terakhir karena tidak terlalu panjang. Adapun mungkin tantangan dan solusi yang akan kita hadapi ke depan untuk mensukseskan kegiatan ini. Yang pertama, aturan permainan tradisional yang belum baku, yang tidak ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga mungkin solusinya nanti kita akan memodifikasi aturan dan bentuk permainan tradisional itu. Yang kedua, siswa tidak tertarik dengan permainan tradisional. Itu tantangannya. Yang ketiga, kondisi cuaca ya. Kita sekarang kan hujan-hujan, jadi mungkin kondisi cuaca yang akan bisa menjadi rintangannya ke depan. Yang keempat, penyediaan alat. Adapun solusinya, yang pertama tadi modifikasi aturan dan bentuk permainan tradisional. Yang kedua, memberikan reward dan hadiah bagi yang juara atau yang menang dalam kompetisi atau lomba. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua siswa dan sekolah untuk penyediaan alat. Yang keempat, penambahan waktu kegiatan ketika terkendala cuaca hujan. Ya, sebagai informasi, sedikit informasi tambahan lagi tentang permainan tradisional ini, kita akan memilih permainan tradisional yang lebih mudah dan murah dan tidak menyulitkan dan tidak mempersulit siswa dalam pengadaan alat-alatnya. Karena seperti longga atau engran itu bisa dipakai, bisa dibikin sendiri di rumah, atau anak-anak bisa minta tolong kepada orang tuanya. Pakai bambu saja. Ya, jadi mungkin tidak butuh dana atau biaya yang besar, toh. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin ada masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu, terutama kepala sekolah sebagai sepatah kata dan masukan. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi pemicu awal tumbuhnya kembali permainan